Nah, jadi menurut mereka di dunia ini tuh agamanya doang yang banyak, tapi Tuhannya ya cuman satu. Tuhannya ya itu-itu aja menurut mereka. Halo guys, kenalin, nama aku Rindi Ananda Zulfikar Erada. Dan saya Syauki Zain. Di konten kali ini, aku mau ngebahas kepercayaan-kepercayaan yang dianggap aneh. Wah, emang ada di kepercayaan yang dianggap aneh? Nah, sebetulnya dalam konteks studi agama-agama itu nggak ada kepercayaan yang dianggap aneh atau kepercayaan-kepercayaan aneh itu tuh nggak ada, melainkan itu tuh tergantung kepada orang yang mempercayai kepercayaan tersebut. Oh gitu. Terus lu mau ngebahas kepercayaan apa, Di? Nah, di konten ini gue mau ngebahas salah satu kepercayaan yang menurut gue ini cukup unik. Karena di kepercayaan ini atau di agama ini itu konsepnya itu mix and match dari agama-agama yang ada di dunia. Dan menurut beberapa artikel disebutin kalau kepercayaan atau agama ini itu adalah agama penyembah Dajjal. Wah, wah. Seru nih Seru kayaknya. ya. Ya udah, ayo sekarang kita bahas agama Kaodai di Vietnam di informasi Didi Syauki. Nah, sebelum kita membahas agama Kaodai, kita mesti tahu dulu bagaimana orang Vietnam itu memandang sebuah konsep kepercayaan atau agama. Beda kayak di Indonesia yang masyarakatnya itu udah dominan memeluk agama-agama besar kayak Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Nah, di Vietnam masyarakatnya itu masih kebanyakan memeluk kepercayaan-kepercayaan lokal. Mereka percaya kalau di dunia ini bukan hanya dihuni oleh makhluk-makhluk yang bisa kelihatan oleh mata, tetapi dihuni juga oleh makhluk-makhluk yang tidak dikelihatan oleh mata, kayak roh dan para dewa. Nah, yang bikin kepercayaan masyarakat Vietnam ini unik adalah tidak jarang di antara mereka ini tuh menggabungkan dua praktek ritual keagamaan sekaligus. Misalnya nih, ada orang yang mempercayai agama A, itu tuh agama pilihan dia, tetapi dia juga melakukan praktek di ajaran agama B. Nah, kebanyakan orang-orang Vietnam itu tuh kayak gitu. Berdasarkan hasil sensus pemerintah Vietnam di tahun 2019, lebih dari 86% penduduknya itu tuh tercatat no religion atau tidak punya agama. Tetapi status no religion ini tuh bukan berarti dia ateis. Terus apa dong? Mereka yang terdaftar sebagai no religion tadi itu tuh adalah orang-orang yang percaya pada kepercayaan-kepercayaan lokal tadi. Jadi secara formal mereka ini tuh tidak terhitung sebagai pengikut agama tertentu karena keyakinan mereka ini tuh terlalu indie. Sampai sini cukup unik juga ya. Nah, buat 14% yang terdaftar punya agama di sensus tadi, itu tuh urutan yang paling banyak adalah Katolik, Buddha, Protestan, dan yang keempat adalah agama Kaodai. Nah, agama Kaodai ini menjadi salah satu agama formal yang ada di Vietnam yang pengikutnya itu tuh cukup banyak. Tercatat lebih dari 1% penduduk Vietnam itu memeluk agama Kaodai ini. Emang kau udah ini agama apa sih? Nah, menurut Britannica, Kaodai ini adalah gerakan keagamaan yang berasal dari Vietnam yang menerapkan konsep sinkretisme agama atau lebih singkatnya yang menerapkan beberapa keyakinan jadi satu. Di kasus Kaodai, agama ini tuh menggabungkan diantaranya konsep etika Konfusianisme, praktek okultisme Tao, dan kepercayaan akan karma dari Buddha. Dan organisasinya itu tuh mirip kayak organisasi Katolik Roma. Nah, jadi di agama Kaodai ini tuh ada semacam kayak paus, kardinal, uskup, dan pendetanya tuh kayak di Katolik Roma. Padahal bukan agama Katolik. Terus di agama Kaodai ini tuh ada tokoh-tokoh yang dianggap sebagai orang suci.
Dan tokoh-tokoh tersebut itu emang beragam banget, mulai dari Buddha, Yesus, Konfusius, Nabi Muhammad, Julius Caesar, Jean d'Arc, Victor Hugo, sampai Sun Yat-sen. Nah, tokoh-tokoh orang suci tersebut itu backgroundnya itu emang beragam banget, mulai dari tokoh agama, seniman, sampai politik. Emang random banget ya. Atau kalau lu pengen lihat tokoh-tokoh orang suci tadi, lu bisa ngelihat foto ini. Ini adalah salah satu lukisan yang ada di Tainin, pusat peribadatan agama Kaodai. Nah, di dalam lukisan ini tuh terdapat 3 tokoh yang tadi disebutin. Ada Sun Yat-sen, Victor Hugo, sama Nguyen Bin Kim yang sedang nulis Dieu et Humanité, Amour et Justice. Nah, kalau lu perhatiin, di lukisan itu tuh terdapat cahaya bulat yang ada di kepala mereka. Nah, cahaya bulat itu tuh adalah halo, yang berarti simbol kalau orang yang ada di lukisan itu tuh adalah orang suci. Nah, di kuil itu tuh banyak orang-orang suci yang derajatnya itu tuh lebih tinggi. Kayak tokoh orang suci dari 5 besar agama kita, itu tuh ada di situ. Aliran ini emang siapa yang bikin? Kauda ini awalnya didirikan oleh Ngo Vanche, seorang administrator koloni Perancis di Indochina yang sekaligus praktisi spiritualisme. Di tahun 1919, Ngo Vanche ini ngerasa kalau dia pernah berhasil berkomunikasi dengan yang dia sebut sosok yang maha tinggi atau sosok Tuhannya dia, yang dia ngerasa dia di sini dapat pencerahan. Nama Kaodai sendiri, menurut kaodai.eng, itu tuh memiliki makna tempat tinggal yang tinggi atau menara yang tak beratap sebagai simbol yang maha tinggi tadi. Nah, dalam perkembangannya, Ngovanci ini menggunakan simbol All Seeing Eye yang maha melihat sebagai simbol agama Kaodai. Dan di tahun 1926, akhirnya agama Kaodai menjadi agama resmi di Vietnam. Terus emang bener agama ini penyembah Dajjal? Dari data-data yang ada sih enggak ya. Nah, agama Kaodai bagi para penganutnya itu adalah agama yang muncul untuk menjunjung tinggi kemanusiaan. Dan para penganutnya itu meyakini kalau agama-agama yang lain itu adalah manifestasi dari Tuhan yang sama. Nah, makanya kenapa mereka mengadaptasi dari konsep agama yang lain. Karena menurut mereka, konsep agama yang lain itu adalah berasal dari Tuhan yang itu-itu aja. Makanya, menurut mereka, Ngovanci ini dalam peresmiannya sebenarnya sudah ngelepasin posisi dirinya sebagai giotongnya. Atau kalau dalam agama Katolik itu sebagai uskupnya. Dan posisi giotongnya itu tuh diserahin ke Levantong. Dan Ngovanci ini dalam perkembangannya dia hanya sebagai seorang pendakwah saja, enggak ngejalanin organisasinya, tapi hanya berdakwah saja. Nah, jadi menurut mereka di dunia ini tuh agamanya doang yang banyak, tapi Tuhannya ya cuman satu, Tuhannya ya itu-itu aja menurut mereka. Jadi intinya agama Kaodai ini adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Jadi di dalam konsep agama Kaodai itu nggak ada sama sekali yang mengarah ke Dajjal. Tapi kok simbolnya pakai simbol mata satu? Ini yang jadi salah paham sih. Simbol mata satu di tengah segitiga, kalau menurut orang-orang kita sih itu disebutnya mata Dajjal ya. Padahal menurut Ancient Origin, simbol All Seeing Eye ini tuh berasal dari tradisi kekristenan, khususnya pada masa Renaissance. Simbol mata satu di tengah segitiga ini tuh muncul pertama kali di lukisan Jacopo Parnormo yang berjudul Supre e Masus. Dan ini dipercaya simbol ini tuh adalah pertama kali muncul di lukisan itu. Emang simbol itu artinya apa sih?
Masih menurut Ancient Origin, simbol mata satu itu dimaknai bahwa Tuhan akan selalu mengawasi dan membimbing. Selain itu juga, simbol mata satu ini diartikan sebagai maha hadirnya Tuhan, maha kuasanya Tuhan, dan maha taunya Tuhan. Makanya disebut all seeing eye kan, mata yang bisa melihat semuanya. Nah, segitiganya sendiri itu mewakili Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, karena agama Kaodai mengambil konsep dari agama Katolik, maka tidak heran kalau simbol All Seeing Eye ini diambil oleh agama Kaodai sebagai simbol keagamaan mereka. Nah, berarti tidak ada yang mengarah ke Dajjal kan? Iya kan? Terus yang menarik lagi dari Kaodai ini adalah bukan cuman sekedar kelompok agama, tetapi Kaodai juga memiliki peran penting sebagai organisasi politik dan militer di era Perang Dunia II dan Perang Vietnam. Nah, dalam sebuah tulisan yang berjudul Naval History and Heritage Comment disebutin kalau orang-orang Kaodai atau penganut Kaodai itu adalah orang-orang nasionalis garis keras yang menentang penjajahan Prancis dan juga Jepang. Nah, tetapi waktu kelompok komunis Vietnam ini punya rencana untuk membasmi sekte keagamaan termasuk Kaodai, nah akhirnya Kaodai di situ memutuskan untuk kerjasama bareng Prancis. Nah, hubungan dekat sama Prancis inilah yang bikin tokoh-tokoh dari Prancis itu dianggap orang-orang suci oleh penganut agama Kaodai. Begitu ya sejarahnya ya. Baru tahu gue. Singkat cerita, Kaodai akhirnya jadi salah satu kekuatan politik dan militer yang besar di Vietnam Selatan. Sampai tahun 1954, saat rezim Ngo Dinh Diem ini mulai berkuasa di Vietnam Selatan, sekte-sekte keagamaan termasuk Kaodai ini mulai dilarang. Kecewalah mereka di situ. Padahal awalnya banyak sekte-sekte keagamaan atau petinggi-petinggi sekte keagamaan termasuk Kaodai itu yang ngedukung rezim ini. Sekalinya rezimnya ini udah naik, malah sekte-sekte pendukungnya ini tuh malah dimatiin. Nah, pada waktu Vietnam Selatan itu dikuasai oleh kelompok komunis, keberadaan Kaodai ini tuh malah makin ditekan. Dan banyak para penganut Kaodai itu yang melarikan diri ke luar negeri dan membangun Kaodai di sana. Di mana aja tuh? Mulai dari negara tetangga yang dekat kayak Kamboja sampai ke Eropa dan Amerika. Menyebarlah mereka ke sana. Sampai di tahun 1997, Kaodai akhirnya mulai eksis lagi di Vietnam. Waktu itu tercatat sekitar 2 juta orang yang terdaftar sebagai pengikut Kaodaism. Dan ya udah, akhirnya Kaodaism itu bertahan sampai sekarang. Nah, tercatat sekarang ada 400 kuil Kaodai di seluruh Vietnam. Dan di seluruh dunia, pengikut Kaodai itu berjumlah sekitar 3 juta orang. Nah, jadi gimana nih agama Kaodai? Apa sisi positif dan negatif dari agama ini? Coba tulis komen di bawah. Nah, jadi gitu untuk penjelasan agama Kaodai. Ternyata agama Kaodai ini tidak ada sangkut pautnya dengan Dajjal. Semua itu hanya hoax. Benar. Ya udah, terima kasih udah nonton. Gua Mas Syauki pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ciao.